Pertama kalinya saya pengen unboxing paket di channel YouTube saya. Jadi ini adalah salah satu paket yang bakalan saya gunakan untuk keperluan live. Kebetulan barangnya udah ada, jadi langsung aja kita mulai unboxing. Kira-kira isi paketnya apa aja. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini saya tuh pengen unboxing satu paket. Ukurannya cukup lumayan besar dan pastinya ini bukan laptop ataupun bukan monitor, tapi alat bantu untuk live. Nah, produk ini itu menurut saya bisa ngebantu buat teman-teman yang live-nya itu contohnya live game konsol kayak semacam stick PS gitu teman-teman, ya itu bisa ditaruh, terus kayak semacam dompet, tas, itu cocok banget sama alat yang satu ini. Oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita mulai unboxing. Kira-kira kayak gimana barangnya teman-teman ya. Ini udah lama sebetulnya saya pesennya, tapi anehnya si kurirnya itu si pengirimannya itu gagal mulu, aneh. Itu saya bikin bingung, takutnya si barang itu nggak sampai, soalnya harganya lumayan teman-teman ya, di angka 300.000 itu menurut saya udah mahal sih ya. Tapi ayolah kita coba unboxing dulu paketnya, semoga ini aman ya. Coba kita lihat. Oh, ini nggak dikasih bubble wrap ya. Kalau kemarin itu dikasih bubble wrap teman-teman, kalau yang sekarang nggak, cuma digini doang. Nah ya, kita akan coba untuk perlihatkan isinya apa. Oke, nih. Oke teman-teman ya, oke aman ya untuk produknya. Jadi ini isinya, bentar, kita buka dulu. Oke, nah nih ada yang kenal sama barang yang satu ini. Nah ini dia teman-teman ya, pegboard, salah satu alat yang mungkin kalau misalkan teman-teman suka lihat di YouTube ataupun di Facebook, biasanya alat ini digunakan buat estetik gitu ya, estetik kamar. Tapi saya digunakan untuk kebutuhan live streaming. Oke, di sini kita simpan dulu. Saya beli apa aja? Yang pertama saya beli ini teman-teman ya, pegboardnya. Ini lumayan harganya itu di angka 100 ribuan untuk pegboard yang satu ini. Kita nanti pasang ya. Terus saya juga beli beberapa alat lainnya. Contohnya ini teman-teman. Ya ini buat apa namanya? Buat nempelin si pegboard ini ke dinding. Jadi nggak pakai paku ya, pakai alat yang satu ini. Terus saya juga beli ini. Nah ini dia. Oke, ini untuk ini ya di bagian sini. Ini saya beli juga ini teman-teman ya. Nah ini tuh kayak semacam buat parfum ya. Jadi kalau misalkan saya kan live-nya dua barang ya. Yang pertama itu tas, sama satunya lagi itu parfum. Jadi parfum nanti disimpan di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu ini. Nah, udah habis ya. Oke, tuh satunya lagi ini teman-teman ya. Dan sebetulnya saya juga udah beli satu alat ini, cuman kemarin saya tuh mau review tapi salah ya, salah pemasangan karena yang ukurannya itu vertikal. Kalau yang ini saya belinya itu horizontal. Jadi ini kurang lebihnya itu di angka 300.000 lebih, 360.000. Segini doang teman-teman, bayangin ya. Dan saya belinya itu dua, udah hampir 400.000 lebih lah untuk peralatan buat live streaming. Jadi buat teman-teman yang masih nanya ini itu untuk apa? Jadi ini tuh buat live, contohnya kayak tas lempang gitu kan. Kalau misalkan tas lempang dijejerin kayak gini, disimpan kayak gini, itu kayaknya kurang cocok ya, kurang bagus lah untuk dilihat. Soalnya kan kalau misalkan yang namanya produk, pengen dilihatnya itu secara full kayak gini ya. Nah makanya saya tuh lagi nyari beberapa referensi untuk live streaming. Saya ketemu satu akun, saya lupa lagi nama akunnya. Jadi beliau itu live-nya itu sama pakai ini. Jadi wah kayaknya bagus tuh. Saya juga mau coba teman-teman, cuman untuk angle-nya mungkin berbeda ya. Oke, ini untuk barangnya teman-teman ya. Ini kayaknya itu dari apa ya, kayak semacam dari aluminium ya, saya nggak tahu untuk bahannya, nggak dicek juga dari deskripsinya. Oke, kita langsung aja mulai ke tahap pemasangan. Pemasangannya kayak gimana? Langsung ya. Oke, yang pertama di sini saya langsung aja buka pegboardnya. Ini pegboardnya teman-teman, dan itu yang vertikal ya, yang bagian belakang. Nah di sini saya langsung ukur aja karena posisinya itu harus horizontal. Oke, setelah diukur di sini saya langsung aja buka perekat. Nah jadi alat ini yang bisa nempelin pegboardnya. Jadi bukan pakai baut gitu ya, bukan di board. Tuh alatnya seperti ini. Di sini saya langsung buka aja. Dan saya langsung tempel di pegboardnya teman-teman ya. Dan kebetulan di sini tuh dikasih 4 ya, untuk satu pegboard dikasih 4 perekat gitu. Jadi di sini saya butuhnya 2, jadi ya udah pasang 2 aja. Nah, di sini langsung aja pemasangan. Dan kalau misalkan udah tinggal di press, didorong gitu teman-teman ya, biar diem gitu, gak bakal jatuh sih, aman pokoknya. Nah selanjutnya di sini saya langsung aja pasang kail. Ini kailnya ukurannya lumayan cukup gede teman-teman ya. Di sini saya cocokkan untuk tas lempang yang ukurannya besar. Nah setelah pemasangan kail yang cukup besarnya itu udah beres, bukan kail ya tapi kait teman-teman. Selanjutnya di sini saya pasang kait yang ukurannya kecil, 2 cm-an. Ini cocok biasanya untuk gantungan. Tapi di sini saya kebutuhannya itu untuk nyimpen tas yang handbag mini, ternyata ngepas juga ya. Selanjutnya di sini saya langsung pasang beberapa kait lainnya, soalnya kan dikasih 5 ya. Nah di sini saya pasangnya itu untuk dompet. Alhamdulillahnya ini ngepas nih untuk bagian dompet, mau dompet yang kecil ataupun yang besar. Nah ini saya penyesuaian dulu teman-teman, dan ini yang terakhir saya pasang langsung alat yang satu ini. Nah alat ini saya simpan di bagian bawah, di sini khusus buat parfum ya.
Jadi nanti kalau misalkan ada yang minta spill parfum itu kan gampang. Kalau misalkan posisinya kayak gini, seperti biasa parfum yang udah ada penjualan saya simpen di situ. Nah, setelah semuanya udah beres, kayaknya ada beberapa penyesuaian, maka di sini saya sesuaikan beberapa tempatnya. Jadi saya akan coba untuk pisahkan mana sampel yang sudah saya beli, mana sampel yang dikasih oleh sellernya. Buat seller, terima kasih yang udah ngasih sampel, semoga berkah dan semoga sukses pokoknya. Oke, di sini saya setting semuanya teman-teman ya, atur semuanya sehingga menurut saya ini udah cocok, maka hasilnya itu seperti ini. Ini kalau misalkan dilihat dari dekat, gak tahu kalau misalkan menurut teman-teman gimana, apakah bagus apa enggak, tapi kalau menurut saya sih udah oke. Soalnya udah 30 menit nih mikir gimana posisi yang bagus. Ini setup yang lumayan sederhana sih buat saya. Nah, itu teman-teman ya, selesai juga akhirnya setup sederhana live saya. Live-nya itu mungkin akan saya mulai nanti pas tanggal 8 ataupun pas tanggal 9, dan saya harus siapkan budget buat iklan. Pastinya harus ngiklan pas di akun tersebut. Kalau misalkan gak ngiklan, sulit banget untuk bisa naik trafficnya. Meskipun udah ada tiket persona ya, tapi ya tetap aja teman-teman ya, traffic itu wajib pakai yang berbayar kalau saya. Dan itu mungkin sedikit ya, saya pengen sharing bagaimana cara saya mau live. Dan dulu itu live-nya itu harus pakai alat itu ya, itu buat celana, tapi sekarang kan pindah lagi barangnya bukan celana, alhasil harus beli beberapa barang lagi untuk ngebantu saya live-nya itu bisa maksimal selain dari kamera ya. Nah, pegboard itu saya beli 3, ternyata masih belum cukup, mungkin harus beli beberapa lagi karena bakal banyak juga nantinya itu beberapa tas seperti ini. Jadi kayaknya saya itu bakal fokus di tas teman-teman ya, untuk marketnya sih lumayan, tapi untuk masalah kebutuhan kayaknya nggak terlalu butuh juga ya untuk sebagian orang. Tapi ya yang namanya coba dulu gitu kan. Nah, jadi itu saja mungkin ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, tanyakan aja dulu di kolom komentar, sedikit sharingnya itu kalau misalkan mau live tanpa wajah bisa, pakai wajah bisa. Terus kalau misalkan teman-teman yang live-nya pengen tas juga, pengen dompet, saya rasa setup seperti itu udah cocok banget sih, rekomendasi banget pokoknya ya. Itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.